Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Fernanda dengan NPM 21110404140 dari kelas 4F. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang normality dan juga homogeneity sebuah data menggunakan SPSS. Nah, di video kali ini hal pertama yang akan saya uji adalah menentukan normality data yang sudah saya punyai. Di sini saya mempunyai data dengan dua tipe data, yaitu experimental class dan juga control class. Experimental class terdiri dari pretest dan post-test, control class juga terdiri dari pretest dan post-test. Nah, langkah pertama untuk menentukan normality sebuah data, yaitu kita harus membuka SPSS. Lalu kita ke variable view, kita klik score. Setelah itu kita klik kelas. Lalu untuk desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Dan untuk label ini kita tandai dengan nilai siswa agar kita mudah membedakan. Dan untuk bagian kelas ini kita tandai dengan kelompok siswa. Dan untuk di bagian value ini, untuk kolom bagian kelas ini, kita klik titik 3, tulis 1, lalu kita cek lagi untuk data yang kita punya, yaitu experimental class pretest dan juga post-test, control class pretest dan juga post-test. Di sini kita tulis experimental class pretest, lalu kita add, selanjutnya kita tandai experimental class post-test. Lalu kita add, lalu control class pretest, kita add control class post-test, kita add, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita pindah ke data view, lalu kita pindahkan data yang kita punyai ke dalam data view yang ada di SPSS. Nah, kita memindahkannya dengan satu persatu, seperti experimental class pretest terlebih dahulu. Kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian score. Setelah itu untuk bagian kelas kita tandai dengan 1 seperti yang sudah kita tuliskan pada bagian value di variabel view tadi. Lalu kita copy, itu paste, lakukan hal yang sama, kembali lagi ke data yang kita punya, experimental class post-test. Kita copy, kita paste, 2, copy lagi, tipe kelas kontrol kelas pretest dan pretest juga lakukan hal yang sama. Kita copy terlebih dahulu. Untuk kelasnya kita tandai dengan angka 3. Seperti yang kita tuliskan pada variabel view. Lagi kontrol kelas post test kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi.
itu untuk menguji apakah data ini normality atau tidak, kita klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu klik Explore. Setelah itu nilai siswa atau skor ini kita pindahkan ke dependent list. Lalu untuk kelompok siswa atau kelas ini kita pindahkan pada factor list. Setelah itu sebelum kita klik OK, kita klik plot. Di plot kita klik normality plot with test. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Di sini data yang kita analisis akan muncul di sini. Nah, di sini sudah muncul ada cache processing summary, descriptive, dan masih banyak lagi. Dan untuk mengetahui apakah data kita itu normality atau tidak, kita lihat pada kolom test of normality. Di sini kita lihat pada sig. Sig itu adalah signifikan, dan di sini signifikannya terdiri dari 0,200, yaitu lebih dari 0,05, artinya normality. Nah, untuk data eksperimental class post test itu juga lebih dari 0,05, artinya normality. Tapi untuk bagian kontrol class pretest itu kurang dari 0,05, artinya data ini dinyatakan tidak normal karena tidak lebih dari 0,05. Jika salah satu data yang ada pada kolom test of normality ini tidak ada yang memenuhi syarat normality, yaitu lebih dari 0,05, berarti dinyatakan tidak normality. Baik, untuk tes normality kali ini dinyatakan bahwa data yang kita punya ini tidak normal karena ada salah satu data yang terdiri dari 0,05. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang homogeneity sebuah data. Caranya masih sama seperti kita melakukan tes pada normality sebuah data. Data yang kita punya juga, data yang akan kita uji juga adalah data yang sama, yaitu kita memiliki data eksperimental class post test dan juga pre-test. Nah, untuk langkah-langkahnya kita terlebih dahulu masuk ke SPSS, ke bagian variable view, lalu kita klik score, lalu kita klik class. Setelah itu, bagian desimal kita ubah menjadi 0 seperti biasanya. Lalu di bagian label, kita klik seperti tadi, tandai dengan nilai siswa. Untuk label ini tidak wajib diisi. Diisi boleh, tidak pun juga boleh. Ini tidak berpengaruh. Label ini diisi hanya untuk lebih gampang membedakan antara skor dan juga kelas. Dan untuk di bagian kelas ini kita tandai dengan kelompok kelas, kelompok siswa. Dan untuk bagian value ini seperti tadi, kita klik bagian kolom yang kelas, baris yang kelas, lalu kita klik titik 3 ini, dan kita lakukan seperti tadi. Value 1 itu untuk experimental class, pretest, lalu kita add, dan untuk value 2 kita isi sebagai experimental class post test. Lalu kita add, dan untuk value yang ketiga kita isi menjadi experimental class,
kita isi menjadi control class pretest. Lalu kita add. Dan value yang keempat, kita isi control class posttest. Lalu kita, kita add dulu, baru kita klik OK. Setelah itu, kita kembali ke data view untuk memasukkan data yang sudah kita punya, yaitu kita blok untuk bagian eksperimental class pretest ini untuk kita pindahkan ke data view seperti sebelumnya. Kita paste, lalu untuk bagian kelas kita klik satu, sama seperti yang sudah kita klik di bagian yang kita tandai di bagian variable view. Setelah itu, untuk bagian eksperimental class posttest, kita lakukan yang sama. Untuk bagian kelas, kita klik 2. Dan lakukan paste. Dan untuk kontrol class pretest dan posttest, kita lakukan hal yang sama. Kita pindahkan ke data view, klik bagian score, lalu kita paste. Kembali ke data yang kita punya, bagian posttest kita lakukan yang sama. Pindahkan ke Nah, setelah data yang kita punya sudah kita input ke dalam data view SPSS, untuk mengetahui apakah data ini homogeneity atau tidak, kita klik Analyze, klik Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Setelah itu, untuk nilai siswa kita masukkan ke dependent list, dan untuk kelompok siswa kita masukkan ke factor list. Lalu sebelum kita oke, kita masuk ke bagian plot dan kita klik bagian power estimation pada kolom spread versus level with relevance test. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita ulangi, kita klik analyze, descriptive statistic, explore, nilai siswa, kita masuk bagian plot, lalu power estimation, continue, setelah itu kita klik OK. Dan di sini hasil dari analisis homogeneity sebuah data sudah ditemukan. Kita lihat bagian test of homogeneity of variance. Nah, kita lihat pada bagian C, yaitu signifikan. Data yang diperoleh adalah 0,0
900 0.917. Jadi lebih dari 0,05 dinyatakan bahwa data yang kita miliki ini homogeneity. Dan semua data yang kita punya dari base of mean, base of median, and with edges, base of treatment, tidak ada yang di bawah 0,05. Berarti data yang kita punya ini adalah data yang homogeneity. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.